Untuk kelompok 6 sekarang, blog post. Oke. Sebuah aplikasi blog post di mana terdapat dua role, user dan admin, dapat melakukan upload blog, blog, mencari kategori, meminta kategori baru, dan lain-lain. Admin dapat menghapus blog post yang telah dibuat dan diupload oleh user. Oke, pengunjung sama admin blog. Intinya, ini dari kelompok 6 ada. Visitornya ini bisa daftar gitu kah? Dan nanti maunya seperti apa ini? Ada anggotanya juga. Coba kita lihat di level satunya. Kayaknya udah lumayan oke nih yang kelompok ini. Walaupun studi kasusnya simple, tapi sepertinya udah sesuai. Kita, kata-katanya adalah, loh, kok jadi gini? Duh, kok menghilang ya? Loh, tadi yang level satunya mana ya? Apakah saya mengganti sesuatu? Mestinya enggak. Oh, saya bisa mengedit ternyata. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk yang lain juga. Jadi silakan dilihat. Di sini kita analisis bareng-bareng. Yang digunakan kata-katanya ada kelola. Di sini ada mengelola artikel, ada mengelola kategori, ada mengelola komentar juga. Jadi admin di sini tergantung studi kasusnya ya, bisa mendaftarkan orang lain enggak? Kayak gitu. Ini admin ini bisa mengelola data. Oh, ini harusnya bukan anggota ya. Mungkin profil kayak gitu ya. Jadi bisa kelola profilnya dia sendiri. Jadi kalau saya nggak tahu studi kasus detailnya gimana, makanya sebenarnya di cerita studi kasus ini harus dijelaskan secara detail. Ini pengunjung bisa ngapain saja, admin bisa ngapain aja, bisa nambah admin baru nggak, kayak gitu. Nah, ini admin dapat menghapus plus. Berarti kan kalau dilihat dari studi kasus ini harusnya kan ada admin, terus ada kayak pengguna blognya. Harusnya kan ada 3 pengguna. Ada admin yang dia untuk approval, artikel, dan anggota. Terus di sini juga ada anggota, adalah satu lagi entitas anggota, baru visitor. Kalau visitor mungkin dia hanya melihat aja. Kalau yang anggota ini, dia kan member dari blog ini, berarti kan dia bisa mengupload artikel juga. Seperti itu. Berarti ada yang kurang. Tapi konsepnya udah benar, jadi artikel ini terlalu detail banget ya. Nah, level satunya ini terlalu detail karena dia sudah pasti ada lihat, hapus, kelola kayak gitu. Jadi sebenarnya dibuat simpel aja, ada komentar kayak gitu. Jadi nggak usah ada 4 proses di sini, lihat, hapus, bla bla bla. Tinggal kategori, tinggal di sini aja. Set kategori, terus dari kategori ini memberikan data kategori juga. Walaupun isinya nanti tambah, ubah, hapus, lihatnya itu ada, tapi nggak usah dituliskan sampai sedetail ini. Jadi biar nggak terlalu ribet, orang lihatnya itu bisa lebih paham dari situ. Oh, Kan, berarti gimana? kalau misal di level 1 ini berarti hanya yang dikirim itu hanya aksi untuk mengelola apa? Ini kan misalnya kan mengelola kategori, berarti hanya Oh. yang di apa? Yang dikirimkan hanya data kategori saja apa gimana? Iya, jadi nulisnya Oh, hanya kategori gitu aja. Jadi bedanya di FD level 0 dan 1 adalah ada basis data. Yang penting itu di sini udah kelihatan. Oh, bakal ada tabel artikel. Oh, di sini bakal ada tabel kategori. Kayak gitu. Nah, proses detailnya untuk hapus bla 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 dan lain-lain itu ada di sini. Ini kalau saya zoom kelihatannya udah bener ya. Nah, ini menambah. Nah, kalau melihat, nah ini kan ada proses lihat di sini, terus ini mengubah, oke. Nah, prosesnya udah benar kayak gini konsepnya. Tinggal yang tadi aja. Biar orangnya lihat itu bertahap.
Oh, tabel-tabelnya ini. Oh, tiap detailnya itu ternyata ada apa di level 2-nya. Jadi memang dibuat semuanya berjenjang. Nah, ini untuk ERD-nya. Untuk IRD ada relasinya juga, sudah dicoba di mapping kan? Belum ya? Oke, coba dilanjut dulu ya. Semua rata-rata belum mapping, coba dulu dibuat mappingnya dulu. Baru nanti kan kita bisa coba validasi benar nggak sih hasil mappingnya, kayak gitu. Oke, next. Dari kelompok 7. Ini apa? Oh, mapping. Beda sendiri. Ya Bu, itu untuk tugas terbaru Bu, tugas mapping dan juga ERD-nya. Oke, berarti lain kali dijadikan satu aja ya. Oke, sip. Buket pariwisata. Oke, ini studi kasusnya. Oke, contohkan seperti ini nggak masalah. Oke, sip, menarik. Oke, nah entitasnya berarti ada petugas, ada admin, ada pelanggan. Dia melakukan pembelian, pembatalan. Oke, data pembatalan, data pembayaran, login, logout, data tiket. Oke, secara garis besar sebenarnya nggak ada masalah. Lumayan. Login, logout, ini data wisata, data tempat wisatanya, data wisata. Ini jangan tempat wisata ya, disamakan aja data wisata kayak gitu. Oke. Ini jangan pembelian tiket, data tiket. Kayak gitu aja. Atau data pembelian, oke, nggak apa-apa. Intinya kata-kata awalnya ada datanya, karena DFD, data flow diagram. Intinya aliran datanya. Data tiket, oke. Nah, dari sini Permisi kita Bu. tahu. Misalnya kalau kita outputkan pembelian, maka yang keluar dari sistem itu data pembelian gitu ya Bu ya? Iya, Siap. kayak gitu, oke. Secara garis besar udah oke. Ini mengelola petugas, berarti ada. Nah, ini dikasih DFD level 2 ini dikasih nama ya, enggak untuk yang lain juga. Jangan cuman di double semua kayak gini. Ini misalkan ini satu DFD yang sebelah paling kiri ini apa sih? Kalau dilihat ini mengelola petugas. Dikasihlah judul di sini, mengelola petugas kayak gitu. Terus ini apa? Mengelola tiket misalkan ya, dikasih mengelola tiket kayak gitu ya. Nah, jumlahnya ada berapa? Ini kalau cuma 3 berarti kan kurang. Harusnya apa prosesnya? Ada mengelola tiket, mengelola tempat wisata, sama mengelola profilnya ya, profilnya entah itu pengguna atau apa. Oke, nanti dicek lagi kayak gitu. Jadi jumlahnya sama sejumlah proses. Oke, ini ERD-nya seperti ini. Tadi apa ini? Kita coba akses yang bawahnya. Oke, nanti disatukan jadi satu ya di bagian atas. Masih proses ngeload ya. Oke. Nah, ini coba udah di mapping kan. Oke, menarik sekali. Permisi Bu, Oke. untuk normalisasinya saya berhenti di 1 NF Bu. Saya lanjut ke 2 NF kayaknya nggak Oke. memungkinkan. Oke, terima kasih. Iya, jadi gini untuk masalah normalisasi seperti sebenarnya saya sudah mengatakan juga yang di grup, kalau kalian rancang aja dulu mappingnya seperti apa. Ketika mungkin nanti, oh ternyata masih ada yang salah, berarti perlu direvisi. Mungkin direvisinya itu ada kaitannya sama materi normalisasi, baru dituliskan. Kalau enggak, sekalinya kalian merancang IRD dan kalian anggap itu sudah paling optimal, ya sudah, berarti berhenti di situ. Rancangannya seperti itu. Gitu ya. Oke, ini sudah sampai perancangan, jadi sudah seperti, nah ini ada tabel sendiri petugas yang belum ada kaitannya sama tabel yang lain, ada pelanggan. Mungkin itu Gimana? bisa masuk. Jadi nanti kayak
dari tiket itu kayak ada konfirmasi atau iya atau tidak itu. Jadi di sana tugas nyambungnya ke tiket. Oke, baik. Untuk saya hanya ngecek dulu ini secara keseluruhan gimana cara kalian mengerjakan biar nanti pekerjaannya optimal dan kalian dapat pemahaman yang maksimal juga. Tapi untuk detail ini rancangan sudah benar atau belum nanti saya berikan tips ya di akhir nanti. Oke, ini kita berhenti dulu di sini ya untuk kelompok 7. Paling tidak saya sudah melihat bahwa kalian sudah mencoba mengerjakan, baru nanti kita cek bareng-bareng. Itu ya, saya ingin melihat dulu secara keseluruhan itu seperti apa. Oke. Kelompok 7 sudah. Kelompok-kelompok yang sebelumnya ataupun yang belum mengumpulkan tadi seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Saya ingatkan lagi. Jadi sama persis aja sama teorinya. Ini tadi yang kelompok 7 sudah hampir lumayan lah. Jadi selain dari materi saya, kalian juga bisa melihat pekerjaan dari kelompok 7 bagaimana mereka mengerjakan tugasnya. Kelompok 8 sekarang. Oke, lagi-lagi saya ingatkan berulang kali bahwa yang atas diganti judulnya, studi kasusnya apa. Studi kasus ini harus juga detail. Pengaduan sekolah ini siapa yang bisa mengadu, terus nanti yang mengomentari aduannya siapa. Apakah guru aja atau kepala sekolah aja, ini harus dijelaskan. Makanya studi kasus itu harus jelas. Nggak bisa cuma bilang pengaduan sekolah, karena nanti sistemnya juga akan berbeda. Gitu ya. Oh, ini masyarakat. Ada petugas. Nah, petugasnya itu siapa? Harus detail. Apakah semua guru bisa mengomentari? Ataukah aksesnya hanya untuk kepala sekolah yang bisa mengomentari? Atau guru kelas masing-masing? Nah, itu kan harus diberikan penjelasan dari studi kasusnya. Oke, dari sini ada pengaduan, ada tanggapan. Oke, dari level satunya nggak ada masalah. Cuma tinggal petugasnya ini dispesifikan nanti maunya siapa. Misal ada guru sama kepala sekolah, hak asasnya berbeda, entitasnya berarti berbeda, ini ditulis kepala sekolah sama guru misalkan. Jadi ada dua, tidak hanya petugas. Nah, terus lain lagi untuk semua kelompok, tolong kalau memberikan gambar itu yang jelas ya, untuk bisa direvisi. Ini nggak jelas. Jadi misalkan kalian membuat satu lembar sendiri untuk satu rancangan itu nggak masalah. Karena daripada kayak gini, wah, Mungkin iya bener ya, mungkin uh, lebih di zoom lagi gitu Bu ya mungkin ya. tapi gini Maksudnya masalahnya, kalau kita online nggak masalah, tapi ketika nanti kalian mengerjakannya untuk tugas akhir atau apa yang itu perlu di print, jadi kalian udah terbiasa bahwa ya harus sesuai, walaupun tidak zoom pun harus sudah terlihat, gitu ya. Iya Bu, maaf ini soalnya Heeh, sebelumnya kan dari diagrams.io itu, habis heeh, itu di screenshot, heeh. habis itu tinggal ditempel gitu. Oke, kalau Biasanya gitu dari Bu. draw.io itu kalian bisa juga ekspor ke PNG-nya dan itu kualitasnya juga besar kok, jadi lebih enak. Kalau Iya, dari sini saya coba lihat, sepertinya udah nggak ada masalah ya. Soalnya saya nggak bisa baca, tapi kayaknya, oh, ada menghapus ya. Ingat ya, nggak ada proses menghapus menambah di sini. Yang ada hanya cukup aliran datanya aja dengan basis datanya itu. Tapi di sini kata-katanya udah benar, udah mengelola, entah itu mengelola apa ini. Pokoknya udah mengelola. Oke, nggak masalah. Ini juga, ah, oke, tapi sepertinya sudah benar. Jadi udah ada mengelola tanggapan. Di sini ada tanggapan sendiri. Ada aduan sama tanggapan. Tabelnya dipisahkan ya. Nanti kita coba efektif nggak sih itu. Oh, semuanya sayangnya kabur ya. Oke, paling tidak sudah dicoba sampai sebatas ini. Nanti mappingnya saya kasih tips baru lagi. Oke, kelompok 8 progresnya dan kelompok-kelompok sebelumnya udah bagus. kalau misalnya yang Ya, dikumpulkan itu nanti kayak ada link Drawio-nya mungkin bisa Bu. oh nggak bisa. Jangan. Draw.io itu Oh bisa kok. Di-convert langsung ke JPG atau PNG. Yang nanti langsung, saya maunya tetap di dokumen seperti ini. iya Bu, baik Bu. Bisa kok. Oke, ini studi kasusnya adalah perpustakaan umum. Oke, bla bla bla. Hah? Oh,
ini bukan untuk latar belakang ya. Jadi studi kasus ini dijelaskan di situ yang berpartisipasi itu siapa. Terus misalkan setiap perpustakaan itu kan aturannya berbeda-beda. Ada yang ada dendanya, ada yang enggak. Ini jelaskan di studi kasus kalian tuh maunya ada dendanya atau enggak. Jadi lebih ke detail sistem yang diinginkan itu sebenarnya seperti apa di studi kasus. Jadi bukan latar belakang seperti ini. Gitu ya kelompok 9. Jelaskan. Misal ada denda, dendanya berapa? Kalian jelaskan semuanya di awal. Nah, oh di sini ada denda. Oke, ada denda, ada buku. Terus yang bisa dilakukan anggota itu apa aja? Ada petugas, ada admin. Oke. Ingat semuanya kata-katanya data semua ya. Nggak usah ada pencarian atau lain sebagainya. Langsung data aja. Nggak usah ada pencarian buku, informasi buku. Nggak usah. Langsung data gitu aja. Data buku. Walaupun sama-sama data buku, tapi alirannya berbeda, nanti yang baca udah paham kok. Oh, kalau ada data buku masuk ke sistem dari anggota, berarti sebenarnya dia itu pengen melihat data buku. Kalau dari sistem, dia alirannya datanya ke entitasnya, ke anggota, berarti sebenarnya dari sistemnya itu dia mau menampilkan data bukunya. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gini maksud saya. Jadi pastikan terbaca. Ini kan udah dicoba kan, 1 lembar isinya DFD semua. Oke, kayak gini ya. Bisa kok. Baru kayak gini kita zoom sedikit. Oke, ini udah lumayan benar. Semuanya mengolah data petugas, data anggota, data buku, mencari buku. Terus ini mengelola transaksi, jangan proses pinjam, mengelola transaksi misalkan. Transaksi kan ada pinjaman, ada pengembalian tuh. Oke, seperti itu. Nah, ini ada data pinjam, data kembalinya di mana? Ada nggak ini tadi? Kok kayaknya nggak ngelihat ya? Kurang ya? Atau di sini langsung bisa juga data transaksi. Jadi peminjaman sama pengembalian itu di satu tabel yang sama. Mungkin bisa juga seperti itu ya. Jadi ditambahkan masih ada yang kurang. Oke. Nah, betul nih. Nah, kelompok-kelompok lain bisa juga mencontoh dari kelompok 9 ini. Jadi dari admin, ini ada data. Untuk mengubah data, update data. Oke, kayak gini boleh juga ya. Bisa dicontoh nih. Terus level 2, proses 3. Nah, ini dia apa nih? Loh, ini apa ya? Proses ketiga ini kok ada mengelola rak juga. Mengelola buku itu ada mengelola rak, mengelola kategori. Oh, kayak gini. Jadi ada proses tambahan. Ya. Oke. Nggak masalah sih. Oke. Good. Nggak ada masalah. Oke. Bagus sekali. Bisa dijadikan contoh nih. Ini ERD-nya. Oke. Ada anggota. Oh, detail sekali. Menarik. Nah, ini udah coba di-mappingkan ya. Saya lihat dulu keseluruhannya. Wah, menarik. Oke, jadi ini bisa salah satu tugas yang bisa dijadikan contoh model pengerjaannya seperti ini. Ini hasil mappingnya, jadi dia ada anggota untuk email dan nomor telepon disendirikan, karena mungkin datanya mungkin bisa ganda ya. Ada petugas, buku, ada pinjaman, tanggal pengembalian, dendanya di mana ini? Oh, ada denda juga di sini, di buku. Oke, nah, oke. Cara garis besar sudah oke. Untuk selanjutnya nanti bisa kita cek. Nanti saya kasih tipsnya. Gimana ngeceknya ini tahu benar atau salah. Saya cek dulu aja kerjaan kalian itu sudah sampai sejauh mana. Loh, ini yang mana? 9 tadi? 9 sudah ya? Oh, pengaduan. Oh, sekarang tiket pesawat. Oke. Rumit ya. Tiket pesawat. Gini kan enak toh, nge-reviewnya tuh, jadi kalian juga dapat review yang optimal. Saya nge-reviewnya juga nggak usah berulang kali buka-buka dokumen yang kalian kirimkan. Jadi tinggal semuanya di sini. Oke, judulnya kayak gini ya, bener ya, reservasi tiket pesawat. Oke, sudah ada judulnya. Membantu merekam. Itu sepertinya saya salah, Bu. Itu saya kira Gimana? studi kasus itu latar belakang, Bu. Jadi saya kira iya, itu, ya, Bu. Oke. Jadi Mungkin nanti sistemnya nextnya, itu ya. mau, oke. Terima kasih. Jadi gimana sih alurnya itu sistemnya bisa ngapain aja?
Nah, ini pelanggan aja, aplikasi. Terus nggak ada yang ini, adminnya nggak ada. Ini tuh ini sebelumnya ini hanya IRD versi Izin dulu ya. Ya, hanya gimana? IRD versi yang apa? IRD versi pelanggan aja, Bu. Kalau yang nanti IRD versi yang backend-nya apa nanti saya buatkan lagi, Bu. Gitu kira-kira Oke, gitu. jadi 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 kan kan dipisah, Bu. Mungkin kan ini kan hanya versi tampilan buat user yang membeli tiket. Nanti mungkin di apa di revisinya nanti saya akan tambahkan IRD tapi versi belakang layarnya. baik, terima kasih penjelasannya. Jadi gini ya, untuk di FD ini kan data flow diagram dari keseluruhan sistem secara garis besar, entah itu mau back end atau front end-nya ya. Nah, jadi harus ada. Jadi ada pelanggan langsung di kanannya seperti tadi, contoh dari kelompok 8 dan kelompok yang lainnya, langsung ada entitas lainnya. Jadi keseluruhan entitas harus ada di sini. Ada pelanggan, ada adminnya. Gitu ya, dijadikan satu, nggak sendiri-sendiri. Biar orang tuh bisa paham secara garis besar tuh sistemmu tuh ada. Nah, ini di sini kamu entitasnya user, di sini kamu pelanggan. Nggak boleh kayak gitu. Harus satu Iya, Bu. nama. Iya, Iya. Bu, mohon maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti terbiasa sendiri kok. Oke, sudah benar ya. Data booking yang masuk udah oke. Konsepnya udah oke, tinggal di FD level 0-nya ditambahkan entitas yang lainnya, adminnya. Oke. Level 2-nya, level 1-nya. Nah, ini mengelola semua ya, mengelola pembatalan, mengelola jadwal, mengelola bla 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 kayak gitu ya. Terus ini di FD level 2-nya itu jumlahnya ingat, untuk semuanya diingat. Jumlahnya sama dengan proses yang ada di level 1. Misal kamu ada mengelola A, B, C, D, berarti ada 4 proses di level 2. Setiap mengelola itu harus digambarkan sendiri seperti ini di level 2-nya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Apa lagi? Tolong di-mute dong yang lagi on, biar suaranya nggak mengganggu yang lain. Oke, itu untuk IRD-nya seperti ini. Belum di-mappingkan ya, nanti coba di-mappingkan ya. Saya sebelumnya izin bertanya dulu, Bu. Ini, Bu. Ya, Kan apakah ini kan saya kan ngambil contohnya kan seperti kayak semacam Traveloka atau tiket.com, Bu ya. Ini apakah boleh saya share screen dulu, Bu? Bentar. nggak, langsung aja. Waktu kita terbatas. Maunya seperti apa? Nanti saya tanggapi dulu. Jadi pada saat mencari jadwal penerbangan itu kan yang pertama kan ada list dari list dari A ke B kan itu kan Oh, intinya itu kan gini, pasti kamu kan ingin benar-benar banyak kayak e-commerce gitu toh. Dari banyak penyedia layanan gitu ya maunya. ya berarti kalau Ya nggak apa-apa juga. dikasih start dikasih entitas start untuk sementara, Bu ya, buat menampung kan pasti kan user kan bisa saja memilih untuk yang di apa di apa di jadwal penerbangannya itu kan bisa aja misal hanya maskapai misal misal Garuda sama AirAsia gitu. Berarti kalau di mapping yang di bentar, Bu, saya cek dulu, Bu. Saya izin share dulu aja biar saya ini, Bu. Oke. Yang saya tanyakan kan yang kalau misal di sebuah kayak gini kan pasti kan ini kan banyak, Bu ya, bukan hanya dalam satu flag bukan hanya dalam satu maskapai saja. Ini berarti dikatakan chart, Bu ya, atau gimana, Bu? Atau list atau gimana, Bu? Chart atau list gitu tadi pertanyaannya. Iya, kalau yang ini kan kalau yang dari yang saya buat ini flag ini kan hanya untuk satu maskapai saja, Bu. Kalau misalnya untuk menampilkan semua maskapai itu apakah dibutuhkan tabel baru untuk flag sementara apa chart gitu? Oke, ya. Saran dari saya yang pertama adalah, makanya yang pertama tadi saya
menyuruh kalian untuk memastikan studi kasus kalian ya. Studi kasusnya mau sebesar apa, mau seperti apa, itu tergantung dari apa yang kalian tuliskan. Misal pun di sini kamu hanya untuk menuliskan pembookingan pesawat untuk yang sudah pasti, hanya untuk kayak penyimpanan datanya aja, oke, nggak masalah sampai situ. Kalau di sini yang tadi kamu ceritakan, kamu ingin membuat sebuah e-commerce kayak semacam tadi Traveloka seperti itu, yang otomatis nanti ada beberapa flight dan bisa disimpan juga. Nah, itu juga oke juga. Dicoba dirancang dulu aja. Nanti kalau khusus perancangan ini saya ada tipsnya, nanti saya share setelah ini. Khusus untuk pertanyaan perancangan gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Nambahin Oke. dikit Bu Selvi. Oke, gimana? Langsung aja Mas. Jadi kalau misalnya e-commerce itu kan nanti dari beberapa maskapai ya. Langsung aja dibuat tabel maskapai itu nyambung ke apa tadi flightmu itu. Jadi nanti satu flight dia pasti satu maskapai dia bisa banyak flight. Oh, berarti langsung nyambung dari flag itu apa? Dia Langsung bukan nyambung ke booking loh ya. Dia nyambungnya ke flight. Ya. Oke. Ya Bu. Oke, Terima sudah kasih. paham ya. Ya, terima kasih Bu Weni tambahannya. Oke, next. Berarti itu udah clear. Tinggal nanti kita coba. Tadi kelompok berapa? 10, sekarang 11. Kita coba dulu 11 sudah sejauh apa pengerjaannya. Pembayaran pajak negara. Pembayaran pajak studi kasusnya seperti apa? Tolong dijelaskan secara detail ya. DFD level 0, Bang. Nah, sistem pembayaran pajak. Validasi pembayaran. Oke. Ini database-nya yang mana? Yang pajak ini ya. Yang kecil ini data pajak. Nah, dibedakan ya. Ini kan kotak besar sama kotak kecil kan harusnya nggak kayak gini. Jadi biar kita tahu ini maksudnya tabelnya tuh yang mana. Itu oke, itu revisi yang pertama. Emang ini aduh gimana ya? Pembayaran wajib pajak. Ini ada mahasiswanya yang mengerjakan ini. Maunya seperti apa sih? Kelompok 11. Halo, kelompok 11. Karena saya masih belum tahu kira-kira kalau diimplementasikan ini seperti apa sih dan maunya seperti apa sih kalau misal punyanya tadi yang kelompok 10 itu dia pengen membuat yang semacam itu dari apa kayak membuat sistem sendiri terus dia mau jualan itu saya masih masuk akal gitu. Kalau yang pembayaran pajak ini karena kalau pembayaran pajak itu kan sistemnya kan sudah terpusat dan makanya itu kok pembayaran pajak ini ada tuh Mas yang pembayaran pajak yang sistemnya kayak gini terus kamu mau bikin sistem ini sendiri gitu loh. Saya pengen tahu dulu studi kasusnya seperti apa biar benar-benar tahu ini sistemnya mau dibuat untuk siapa penggunanya. Misalkan diimplementasikan itu siapa yang mau pakai pasarannya. Ada kelompok 11. Kalau belum ada oke. Dari cara pengerjaannya sih sudah sampai akhir ya. Tinggal saya butuh tahu ceritanya ini mau kayak gimana. Karena terkait sama bank juga kan, itu nanti akses datanya ke bank gimana maunya. Hanya ditulis transaksi atau bukti sudah kirimnya aja atau bagaimana. Itu belum tahu. Nomor 11 belum ada. Oke, next kelompok 12 dulu ya.
Oke, sambil nunggu. Sistem pembayaran iuran sekolah. Oke, di sistem ini yang berpartisipasi adalah masih lemot. Tadi udah sampai kelompok 12, Bu. 12. Oke. Nah, ini ada pegawai, ada sistem pembayaran iuran sekolah. Kelompok 12 ada nggak? Ini maksudnya berarti searah. Siswanya datang manual, datang gitu, terus pegawainya mencatat gitu. Maunya. Iya sih dari situ iya, Bu. Soalnya kemarin dari Heeh. salah satu di kelompok 12 ini berkonsultasi dengan saya kemarin, Bu. Oh, oke. Ya wes, kalau emang kayak gitu ya wes nggak apa-apa. Login memeriksa bla 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 angkatan kelas. Oke. Oke, sama ya. Mengelola data siswa, ini dikasih nama, mengelola data apa, mengelola data apa. Oke, udah nggak ada masalah. Data pembayaran. Oh, ini gini. Oke, nah ini ya. Mana bisa lebih baca kalau sekecil ini ya. Oke, walaupun di Zoom pun juga bermasalah. Oke, nanti diperbaiki lagi. Nah, ini udah ada sampai dia mapping. Tapi belum ada mappingnya ya. Ini yang disimpan apa aja? Pendapatan. Oke, ya sudah sampai sejauh ini. 13, kelompok 13 sudah belum ini? Belum ya, kelompok 13 belum ada linknya. Ini link tuh. Belum ada ya, 13, berarti 15. Oke, dibikin Google Doc aja. Tadi kelompok 12 sudah di-review. Pembayaran iuran sekolah itu sama ya. Netflix. Kelompok 13 ada nggak? Sepertinya yang link kelompok 13 itu adalah link, Bu. Coba itu ditekan itu. Nah, itu. Oh, oke. Netflix studi kasusnya bikin novel Netflix. Nah. Dia belum buka ya. Oke. Laporan. Nah, ini ganti judul lagi-lagi atas ganti judul ya. Nah, ini kenapa sih kita membuat kelompoknya sangat banyak sekali? Itu intinya sebenarnya nggak agar tidak membebani kalian juga. Misalkan tadi ada di FD, gambar di FD itu kalau orang banyak kan enak toh. Di Draw.io itu kan bisa contribute juga kalau nggak salah. Jadi beberapa orang mengerjakan hal yang sama. Jadi biar enak juga ngerjainnya. Satu orang buat satu diagram aja kan sangat simpel sekali, sangat gampang sekali. Dan nanti langsung diletakkan di sini. Jadi jangan nunda-nunda, dibagi tugasnya per kelompok. Oke, studi kasusnya apa ini? Seorang pembuat membuat algoritma pengelolaan data laundry. Oh, studi kasusnya data laundry. Oke. Nggak bisa juga ini. Data laundry-nya gimana? Bisa laundry antar jemput nggak? Atau laundry-nya hitungannya per kilo nggak? Atau per paket? Atau gimana? Terus dia laundry-nya itu ada jenisnya nggak? Misalkan dia hanya cuci kering aja atau bagaimana? Itu kan harus jelas. Nah, ini harus didetailkan ya. PR-nya untuk semua memperbaiki itu berarti. Oke, ada owner, ada admin, ada kasir. Admin. Owner. Apa bedanya owner sama admin? Sama Kalau kasir. Oke, permisi Bu. Ini Ya. dari kelompok 11. Kalau untuk owner dan kasir itu perbedaannya, owner itu hanya bisa melihat kayak detail transaksi yang
terjadi di sistem laundry itu, dari database laundry itu. Sedangkan kasir, dia itu bisa menambahkan transaksi baru untuk nanti ditambahkan kepada database itu gitu. Bisa mengelola data transaksi juga gitu. Oke, baik. Sip. Login load paket pengguna pelanggan transaksi. Oke, seperti yang dicontohkan ya, kata-katanya mengelola. Jadi mengelola paket, mengelola pengguna, mengelola pelanggan, mengelola transaksi, mengelola laporan. Gitu ya. Oke, member. Oke, transaksi, data transaksi. Oke. Insert data outlet. Oh, ada outlet ya? Oh, ada outlet. Oh, ini studi kasusnya itu ada beberapa outlet gitu ya. Jadi transaksi di outlet A berbeda dengan transaksi outlet B. Maunya seperti itu kah? Iya betul Bu. Jadi ada beberapa outlet yang berbeda ini. Oke. Nanti dijelaskan di studi kasusnya ya. Belum sampai ya mapping ya. Kalau untuk mapping sendiri, fotonya sudah ada, hanya saja belum ditambahkan ke folder itu. Oke. Makanya Google Doc aja ya lain kali. Oke, tapi pengerjaannya udah bagus, sudah sesuai. Next, kelompok 15 laundry ini tadi sudah, pembayaran iuran sekolah juga sudah, tinggal Netflix ya. Ini ya. Oh, oke. Oke, studi kasusnya. Oke, namun ini masih ada beberapa tantangan. Waduh, studi kasusnya ini kayak latar belakang dong jadinya. Oke, dijelaskan ya studi kasusnya. Misalkan kalian bikin basis data untuk penyimpanan data untuk misalkan seperti aplikasi yang seperti kayak Netflix kayak itu. Nah, apa sih? Oke, ini layanan video rating episode, login, pembayaran, profil. Ini semuanya data ya, data video, data verifikasi, data invoice gitu ya kalau misal. Nah, level 1A apa-apaan ini? Tolong disesuaikan dengan komponen DFD yang kemarin diajarkan ya. Jadi proses tuh kayak bulat, terus entitasnya itu yang kotak. Jadi kita tahu maksudnya dan orang lain yang membaca juga tahu. Kalau gini memang sebenarnya kelihatan beda ya, tapi kan kita nggak tahu. Ini benar-benar proses nggak? Ini benar-benar database nggak? Kita nggak tahu. Tuh ya, disesuaikan dulu. Lah. Nah, makanya kemarin kan ada prosesnya. Misalkan kalian pengen aplikasi Netflix itu, nanti ada mengelola apa sih? Misalkan mengelola profilnya, terus nanti mengelola acara apa ya? Channel-channel di Netflix misalkan, atau filmnya, genrenya kah, per genre atau apa, misalkan seperti itu. Nah, itu kalian bagi di situ. Jadi nggak semua aplikasi Netflix itu semuanya kok sama seperti ini. Dilihat contoh-contoh sebelumnya ya, dari kelompok berapa tadi, perpustakaan, kelompok 8 juga oke. Terus yang laundry tadi juga oke, barusan bisa dicontoh. Oke. Oke, mappingnya udah ya tadi mappingnya. Coba dimappingkan nanti jadinya gimana gitu ya. Oke, untuk semuanya sudah lumayan, sudah ngerjain sampai IRD. Sekarang kita mau ngecek gimana sih, ngecek rancangan kalian itu udah bener atau belum. Sebelum saya komentari satu persatu, ada baiknya kalau kalian nyoba dulu. By the way, tolong diingatkan yang belum presensi, silakan presensi. Baik Bu, Sebentar, saya kasih contoh.
Nah, bisa terlihat ya. Jadi untuk memastikan, jadi nanti yang belum sama sekali silakan mulai dicicil mulai dari awal pembuatan DFD, ERD-nya, terus dimappingkan datanya seperti apa. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kalian mengecek apakah mappingnya itu sudah benar. Caranya gimana? Yang pertama adalah kalian membuat contoh tabel kayak gini. Kalian masukkan datanya sesuai data kalian. Misalkan ini studi kasusnya toko buku online. Dia di tabel admin ada ID admin, nama admin, password, dan lain sebagainya. Terus ada tabel pembeli, ada tabel buku, dan juga ada tabel transaksinya. Kayak gini, contohkan. Nah, setelah semua data terisi, kalian kan nyoba masukin datanya. Bisa nggak? Kayak gitu. Misalkan dia image, ya nggak apa-apa. Dia mau nyimpennya apa? Nyimpennya dokumen nama image-nya aja, atau dari benar-benar image-nya disimpan, tipe datanya apa. Nah, itu kalian sesuaikan juga. Setelah data sudah berhasil dicoba untuk diinput, baru kalian buat studi kasus. Misalnya, studi kasusnya apa? Mencari buku judul buku namanya Harry Potter. Apa yang perlu dilakukan? Nah, itu ada step-stepnya. Misalkan, dia ke tabel buku dulu, mengambil ID buku yang judulnya Harry Potter. Nanti dia dapat nilainya adalah 901. Nah, dia nyari buku, Harry Potter, ID bukunya Harry 1. Nah, dia kan pengen tahu yang beli buku Harry Potter itu siapa. Pertama yang dilakukan cari di data tabel buku, kemudian dia di tabel transaksi. Di tabel transaksi dia mencari yang ID bukunya 901. Di transaksi dia nyari yang ID bukunya 901. Terus kemudian dia mencari ID pembelinya. Yang membeli 901 ternyata ID-nya adalah 2005. Dari 2005 ini dia mencari data pembeli. 2005. Ternyata yang membeli buku Harry Potter adalah namanya Dani Ahmad. Berarti terselesaikan. Berarti rancangan database kalian itu sudah benar. Kenapa? Karena bisa diambil lagi datanya. Kayak gitu. Sesuai studi kasusnya masing-masing ya. Dan silakan dibuat seperti ini. Minimal satu anak bikin satu studi kasus. Jadinya kalau kalian satu kelompok ada 7, berarti ada 7. Itu minimal, nilai minimal. Kalau mau nilai maksimal berarti minimal ya misal satu anak bikin 2 studi kasus untuk mengecek database yang dirancang, berarti akan ada 14 studi kasus. Gitu caranya ngecek ya. Nah, kemarin saya juga menerapkan ini di kelas lain dan ternyata ketika kita diskusi bersama, ketika mereka presentasikan, banyak pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain yang ternyata, iya ya, ternyata kurang ya. Terus misalkan ini di buku, tabel buku kok nggak ada tahun terbitnya ya? Kalau kita pengen tahu buku bestseller yang terbit tahun ini, gimana dong? Kita nggak tahu ternyata. Iya ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi kita menganalisis bareng-bareng. Caranya yang pertama kayak gini dulu, karena masih awal. Tapi nanti nggak akan sesusah ini kok. Kalau memang sudah ada data dan kalian sudah bisa query, nggak akan seperti ini. Ini mulai dari awalnya caranya seperti ini untuk ngecek. Uang sudah dibikin kayak gini aja, ternyata masih ada yang kurang kok. Nanti bisa direvisi sama teman kalian, karena teman kalian nanya apa gitu. Ternyata masih ada yang kurang kayak itu. Langkah awalnya bikin dulu seperti ini. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Oke, masih belum ya. Nanti saya share ini contoh Excel-nya ini. Berarti Kalian ini bisa buat. kita membuat kayak apa ya? Seolah-olah itu sudah ada datanya terlebih dahulu Pak Bu ya. Yang pertama gitu. Buat ngecek. Iya, karena kalau cuma Oke. dirancang gitu aja, ternyata banyak kok yang miss. Jadi benar-benar harus diisi seperti ini. Dibuat seperti ini dulu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, permisi Bu. Iya, gimana Mau Diki? bertanya. Ini konsepnya ini hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lain ini berkesinambungannya Bu ya. Iya. Misalnya nih Bu, misalnya setelah data masuk ada salah satu tabel yang nggak ada jalurnya Bu. Nah, yang perlu kita revisi itu apakah harus di ERD-nya langsung atau ke atribut-atribut tabel itu Bu? Misal gini aja Bu. Misal gini, ini saya ambil contohnya mungkin ini kan ada jumlah penumpang sama kategori penumpang. Kalau di ERD kan dia kan hanya jadi
atribut saja. Tapi kalau misal di mapping kan dia kan harus dipecah jadi apa? Ada tabel untuk knob yang isinya adalah Intinya pokoknya harus dipecah. Terus ya habis itu gitu, ya benar. Lalu dipecah itu dari satu pemesanan itu ada 2 orang dewasa, 2 anak-anak gitu Bu. Mungkin gitu. Halo Mas Diki. Ya, Oke. bukan seperti itu, Bu. Jadinya gini ya. Namanya belajar kadang mungkin salah. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba dulu. Sesuai hasil diskusi kalian, silakan dibuat dulu kan mappingnya. Kalau memang awalnya kalian sepakat, oh ini dipecah, anak kecil sendiri, dewasa sendiri, lakukan itu, nggak apa-apa. Kalian lakukan dulu, kalian mappingkan, kalian coba masukkan datanya seperti ini, kalian uji coba pakai studi kasus gini, misalkan nyari owner, mencari stok buku, terus mencari buku termurah, misalkan kalau di studi kasus ini, kalau di tempat kalian misalkan nyari flight termurah, terus nyari flight yang paling sering dipesan, misalkan. Nah, carilah studi kasus, buat studi kasus seperti itu. Kalau memang bisa, rancangan database-mu itu bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, berarti rancangannya udah benar. Tuhan. Masalah efisiensi itu nanti. Yang penting belajar ngajang dulu. Yang ditanyakan sama Mas Diki mungkin pada saat misal ini itu apa ya? Pada saat pemappingan tabel-tabel itu, kalau misalnya ini di sini harus dipecah. Nah itu apakah kita harus merubah IRD-nya lagi gitu Bu? Mungkin gitu mungkin. Untuk pertanyaan Mas Diki. Ya, mungkin gini Bu, istilahnya misalnya tabel ini, ya misalnya tabel 3 ini, salah satu dari tabel itu nggak ada yang sinambung, nggak ada yang merujuk ke tabel yang lain. Itu apakah ERD-nya yang bermasalah atau tabel yang kita ubah Bu gitu? Masalah nggak ada relasinya sama sekali tadi toh. Iya. Berikan contohnya aja, Mas. Sesuai studi kasusnya, misalkan tadi ada saya ngelihat ada ERD yang dia petugas. Petugas tuh dia berdiri sendiri, nggak nge-refer kemanapun kan. Padahal kalau kita tanya misalkan, loh ini harusnya misalkan ada approval tentang pembayaran. Harusnya petugasnya yang ngasih approval tentang pembayaran. Tapi dia kok nggak nyambung ke transaksi. Berarti kan ada yang salah. Lah, itu nanti ya harus diperbaiki semua dari IRD-nya dan lain sebagainya, harus ada relasinya kayak gitu. Dari model dari DFD-nya juga kayak gitu. Padahal tadi kan DFD-nya harus digambarkan bahwa petugas itu ada hubungannya sama pengelolaan transaksi yang dia memberikan approval. Kayak gitu. Jadi gini, saya nilainya secara total nanti ketika UTS, tapi ketika proses pembelajaran seperti ini tiap minggunya, ketika ada perbaikan ya terus diperbaiki terus aja kayak gitu. Baik Bu. Jadi terus ada perbaikan. Jadi suatu saat misalkan diuji coba kayak gini, oh ternyata DFD-nya salah ya, harusnya gini, ya nggak apa-apa. Nanti berdasarkan analisis itu. Tambah dikit Bu Selvi. Ya gimana? Semua tabel itu biasanya nyambung Mas. Contoh tabel yang nggak nyambung itu apa ya? Semua tabel yang ada di database itu pasti nyambung satu sama yang lain. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Mungkin yang berdiri sendiri itu biasanya Anda untuk username, password, atau apa itu. Tapi untuk database keseluruhan yang berhubungan dengan transaksi itu semuanya pasti nyambung seperti itu. Jadi kalau ada yang nyambung silakan dicek lagi. Pasti ada yang... Ya, setuju Bu Weni. Jadi kayak gitu. Tadi makanya saya cobaan dulu. Nanti kamu kalau sudah ada studi kasus gitu baru tahu, oh iya ya ternyata salah. Ini nggak nyambung tuh salah, harusnya nyambung. Jadi kayak gitu. Nah, saya nggak mau langsung ngasih jawaban nyambung atau enggak. Saya tuh pengen kalian tuh tahu alasannya kenapa kok harus nyambung gitu. Makanya coba dulu ini. Coba dulu bikin kayak gini, terus cobalah studi kasus gimana cara dapetin data itu kembali, step-stepnya seperti apa, baru nanti kalian akan tahu kenapa alasannya harus nyambung, kenapa. Atau mungkin suatu saat mungkin kalian menemukan, oh bisa kok Bu ternyata nggak nyambung, ini loh buktinya, ternyata ini nggak nyambung. Oh ya, nggak apa-apa juga, kalian kan sudah membuktikan yang pasti. Gitu ya. Untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Ya, gimana Tara? Dalam pembuatan ERD untuk atribut username dengan atribut password
itu nanti pada saat kita mapping, itu apakah harus kita buatkan tabel lagi? Username sama password kenapa jadi tabel? Begini Bu, kalau untuk persepsi dari orang yang develop suatu project itu mungkin agar datanya itu aman Bu. Mungkin yang kenapa kok login sama user itu dipecah, itu karena mungkin kalau misalnya pada saat login itu dapat mengakses data user keseluruhan, nanti ibaratnya data user itu bisa diambil gitu Bu. Nah, karena itu mungkin dipecah jadi 2, ada tabel untuk user, ada tabel untuk login. Jadi di tabel login itu misal kayak ada token ID-nya itu. Nah, dari token ID itu dia sudah mengetahui ID user yang dimaksud, mungkin gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Ini adalah pentingnya kita sharing. Jadi informasi nggak cuma dari saya aja, bisa juga dari kalian. Nggak apa-apa. Jadi saya pengen tahu kalian itu merancangnya seperti apa. Sekarang kalau seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, kalau kalian mau itu dipecah-pecahlah. Kalau mau digabung, gabungkan. Nah, yang pasti kalian punya reason, kalian punya alasan kenapa melakukan hal itu. Baru kita diskusikan bersama besok. Kayak gitu ya. Jadi dari review hari ini, silakan dicoba dulu, dibuat tabel kayak gini. Karena kalau cuma tanya-tanya tapi nggak diimplementasikan, nanti bingung sendiri. Nanti ternyata implementasinya gini, ternyata ada pertanyaan lain lagi. Jadi sebelum banyak pertanyaan, silakan semua kelompok saya wajibkan untuk buat seperti ini dulu. Kalau sudah buat, baru kita diskusi lagi minggu depan. Oke, gitu. Itu ya. Baik, Baik, terima kasih banyak Bu. Nanti saya share, silakan dibuat dulu. Jadi minggu depan saya mau semua kelompok tadi itu linknya sudah ada di sini semua. Bentuknya Google Doc seperti saya contohkan satu di kelompok tadi mana laundry kayaknya udah oke. Oh, bentuknya gini. Jadi yang kelompok 8 ya. Perpustakaan umum. Semuanya harus sudah seperti ini, ada judulnya, ada penjelasannya, admin itu bisa ngapain aja, petugas bisa ngapain aja, anggota bisa ngapain aja, dia melakukan 4 proses. Di sini ceritanya sangat detail sekali. Terus ada contoh di FD level 0, ada keterangannya, ada level 1-nya, bla bla bla. Level 2 di mapping, ada IRD-nya, ada mapping-nya. Tugas di bawahnya lagi adalah mencoba. Jadi buat nggak selalu harus di Excel, misalkan ditaruh di sini bentuk tabel gitu juga oke. Jadi di paling bawah uji coba masukkan datanya. Satu tabel 3-5 data cukup seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini. Atau kalau nggak gitu di sini nggak apa-apa, ditaruh link, tinggal di sini link untuk uji coba kayak gitu, bentuknya Google kayak spreadsheet kayak gini. Nanti kita bisa coba. Ini ya. Oke. Semua kelompok harus sudah seperti ini. Kelihatannya kelompok-kelompok yang lain yang masih kosong masih akan banyak sekali ya. Yaitu karena kalian kerjanya di akhir. Kalau kayak gitu susah banget. Tapi kalau tiap minggu kalian cicil, nah itu akan bisa selesai dan kalian dapat pemahamannya. Kalau langsung di akhir nanti nggak dapat pemahamannya, percuma. Yang kami inginkan di sini kan kalian dapat pemahamannya juga. Kan udah bayar mahal-mahal kan, kuliah nggak gratis toh, bayar toh. Jadi harus dapat pemahamannya. Caranya kayak gini. Kami bantu kalian untuk bisa paham. Next, sudah ya. Tinggal 1 menit lagi. 12.10 waktunya selesai.
Baik, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Silakan segera dilengkapi tugas-tugasnya. Next time kita diskusi lagi untuk tiap topiknya untuk bisa kita dapat insight di situ ya. Jadi harusnya gimana sih pengembangan basis data, rancangannya itu seperti apa di setiap studi kasus kan pasti beda-beda bermacam-macam. Nah, kita belum pernah sampai diskusi setiap kelompok kayak gitu, belum sampai seperti itu karena memang belum selesai semua. Harapannya segera diselesaikan. Jadi diskusi kita bisa lebih aktif lagi. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah join. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.